Dengan anu pahit. Maksudnya ini pahit. Dari zaman kegelapan dan zaman terang benderang seperti sore hari. Yang ketiga, yang terhormat Bapak Saiful Malik sebagai selaku dosen mata kuliah kesehatan alami serta teman-teman itu yang seiman dan seperjuangan. Di sini kita akan membahas perkembangan ilmu sosial yang terkait bersama partner saya bintang Maulid dengan hormat Bapak Irfan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Saiful Malik dosen bimbing pada mata kuliah Pengetahuan Alami hari ini serta moderator di samping saya. Jadi saya akan sedikit memperjelaskan ilmu-ilmu sosial yang profesional. Ilmu sosial yang profetik dalam Islam, profetik menunjuk pada sikap atau sifat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasulullah SWT. Profetik dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan nubuwah dan kenabian. Para nabi dan rasul dalam Islam dianggap sebagai utusan Allah SWT yang memiliki tugas untuk menyampaikan wahyu dan mengajarkan agama kepada umat manusia. Mereka dipercayai manusia yang memiliki sifat-sifat mulia seperti kejujuran, kebijaksanaan, keikhlasan dalam Islam dan kebenaran Subhanahu wa taala. Paradigma profetik dikenalkan oleh Kunto Wijoyo setelah terinspirasi seorang filsuf muslim Pakistan Muhammad Iqbal tahun 1877 sampai dengan 1938. Kunto Wijoyo mengemukakan bahwa paradigma profetik merupakan sebuah alternatif bagi profetik ini didasarkan pada keyakinan bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki hakikat yang kompleks dan multidimensional. Baik, sebelum lebih jauh ke materi tentang ilmu sosial, tujuan di sini untuk menjelaskan adalah yang pertama menjelaskan pengertian, yang kedua menguraikan macam-macam unsur ilmu sosial profetik, menjelaskan humanisme, liberasi dan transendensi. Ada 3 unsur ilmu sosial profetik menurut pemikiran Kunto Wijoyo. Yang pertama, humanisiasi. Menurut Kunto Wijoyo, humanisiasi menunjuk pada upaya untuk membangun manusia yang lebih manusiawi, yaitu manusia yang memahami nilai-nilai kemanusiaan dan menghargai martabat manusia. Menurut Kunto Wijoyo, humanisiasi adalah sebuah konsep yang mengacu pada upaya untuk mengembalikan martabat manusia. Yang kedua ada liberasi. Kunto Wijoyo memandang liberasi sebagai proses pembebasan manusia dari segala bentuk penindasan. Kunto Wijoyo memahami konsep liberasi sebagai sebuah upaya untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan. Dan yang terakhir, transendensi. Transendensi adalah sebuah konsep dalam pemikiran Kunto Wijoyo yang mengacu pada pemahaman bahwa manusia memiliki dimensi spiritual yang lebih tinggi daripada dimensi materialnya. Serta Kunto Wijoyo memandang transendensi sebagai upaya untuk melebihi batas-batas manusia dan menggapai suatu yang lebih
lebih tinggi transendensi, tidak hanya terbatas pada dimensi spiritual atau religius. Baik. Baik teman-teman, di sini saya sebagai moderator, saya akan menanyakan kepada kita mengapa mengambil referensi dari Kunto Wijoyo. Jadi balik lagi pertanyaan daripada moderator, mengapa kami mengambil berdasarkan Kunto Wijoyo. Kalau kita melihat latar belakang Kunto Wijoyo, lahir di Sanden, Bantul, Yogyakarta, tanggal 16 September tahun 1943. Dikenal sebagai budayawan, sastrawan, dan sejarawan dari Indonesia. Pendidikan gelar MA American History diperoleh dari Universitas Connecticut, Amerika Serikat tahun 1974. Gelar PhD di bidang ilmu sejarah dari Universitas Columbia pada tahun 1980. Pemikiran ada 4, yaitu peletak dasar ilmu sosial, profetik, ISP, dengan 3 pilar humanisasi, liberasi, dan transendensi. Itu yang tadi kita jelaskan. Itu merupakan salah satu pemikiran Kunto Wijoyo. Mengapa dia mengeluarkan beberapa pemikiran, karena dia lahir di Orde Baru. Karena Orde Baru itu di tahun itu sedang gencar-gencarnya, apalagi di bagian pemerintah. Ya, kemudian yang kedua ada ilmuniasi Islam, objektivitas Islam, dan yang terakhir Muslim tanpa masjid. Untuk karya ada 2 dari Kunto Wijoyo, yaitu di bidang sastra, Khutbah di atas Bukit, novel. Kemudian yang kedua, karya lain, Dinamika Umat Islam Indonesia tahun 1985, Pengantar Sejarah 1995. Kemudian Islam sebagai Ilmu, Muslim tanpa Masjid tahun 2001. Kemudian yang terakhir, kenapa mengambil dari Kunto Wijoyo? Dasarnya karena beliau memiliki karir yang baik. Salah satunya mengajar di Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada dan guru besar Fakultas Ilmu Budaya, peneliti senior di Pusat Studi dan Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada. Itu mengapa kami di sini mengambil berdasarkan pemikiran Kunto Wijoyo, karena dia juga mengeluarkan pemikiran pada saat Orde Baru tentang ilmu-ilmu sosial yang profetik. Terima kasih. Kesimpulannya, untuk membumikan ilmu sosial profetik dengan tujuan untuk mengintegrasikan antara Islam dan sains. Kunto Wijoyo dianggap sebagai sosok yang memiliki berdasar profetik yang dapat dijadikan dasar dalam membumikan ilmu sosial profetik, yaitu humanisasi, liberasi, dan transendensi. Humanisasi dianggap penting karena manusia seringkali terpinggirkan dan menjadi objek dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam ekonomi, politik, dan budaya. Humanisasi kedua, mencegah dari yang mungkar dan dapat digunakan semangat menolak sebagai bentuk penindasan. Liberasi menurut Kunto Wijoyo ada transendensi, adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran manusia akan dimensi spiritualnya dan mengalami hubungan langsung dengan Sang Pencipta. Dalam hal ini, manusia dianggap sebagai makhluk hidup yang tidak hanya memerlukan pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga kebutuhan akan keberadaan Tuhan dalam hidupnya. Jadi, humanisasi, liberasi, dan transendensi adalah 3 unsur ilmu sosial profetik menurut rumusan Kunto Wijoyo. Mungkin cukup sekian dari kelas 2, kurang lebihnya mohon maaf. Jika tidak perlu dialog ini Bapak, nanti biar sekalian ini. Kasih close dulu dong, semangat dong. Judul makalah
masalah dengan rumusan masalah itu tidak sinkron di sini. Di sini kan pembahasan mengenai pengembangan ilmu-ilmu sosial politik, sosial profetik, tapi di rumusan masalah ini hanya menjelaskan mengenai definisi dan 3 unsur menurut pemikiran Kunto Wijoyo. Artinya pembahasan ini dari yang sifatnya deduktif menjadi induktif. Kenapa tidak dari induktif menjadi deduktif? Artinya dari suatu hal sampel yang lebih menjurus menjadi yang lebih besar gitu. Jika kita adakan sebagai penelitian ini kurang efektif, jadi tidak akan ketahui variabelnya variabel apa gitu, belum jelas ya. Kemudian untuk tujuan juga masih belum seimbang dengan yang dibahas di rumusan masalah. Itu dari segi makalah. Untuk pertanyaan saya ada 7. 1. Bagaimana Kunto Wijoyo menjelaskan hubungan antara dimensi spiritual dalam paradigma profetik dengan teori-teori ilmu sosial yang selama ini dianggap bebas nilai atau value free? Itu yang 1. Ya. Yang kedua, dalam konsep humanisasi menurut Kunto Wijoyo, bagaimana kalau aspek spiritualnya itu membantu mengatasi tantangan modernisasi yang menimbulkan ketimpangan sosial? Contoh konkretnya apa? Yang ketiga, liberasi dalam paradigma ilmu sosial melibatkan pembebasan dari bentuk penindasan baik material maupun spiritual. Nah, gimana Kunto Wijoyo ini memandang peran pendidikan dalam mencapai tujuan ini? Konsepnya seperti apa dan diterapkannya bagaimana dengan kebijakan Indonesia? Yang keempat, Kunto Wijoyo mengkritik pendekatan positifistik yang cenderung mengabaikan aspek spiritual dalam konteks ilmu sosial. Bagaimana paradigma profetik menawarkan solusi terhadap keterbatasan peran yang positif dalam memahami fenomena sosial. Yang kelima, jika tujuan akhir dari transendensi adalah untuk mencapai hubungan yang lebih dekat dengan sang pencipta, ya kan? Kalau misalkan tujuan akhirnya untuk dekat sama pencipta, bagaimana konsep ini terjemahkan ke dalam penelitian sosial menggunakan metode ilmiah dan objektivitas? Yang keenam, apa saja tantangan dan kendala dalam mengimplementasikan 3 unsur ilmu sosial profetik, contohnya humanisasi, liberasi, dan transendensi dalam dunia akademik dan riset ilmu sosial di Indonesia? Dan yang terakhir, bagaimana Anda melihat relevansi konsep ilmu sosial profetik yang digagas oleh Kunto Wijoyo dalam menghadapi fenomena anti-intelektualisme yang berkembang di era pasca kebenaran ini? Silakan dijawab. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik banget, Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Abi. Semoga pertanyaan dari kita akan menjawab. Ya, baik, luar biasa sekali pertanyaannya dari saudara Abdillah Setiawan. Bahkan sampai dibuat ide oleh Bapak dosen kita untuk UAS nanti. Subhi. Kan udah jawabannya nggak jadi saya. Bisa hapus lagi jawabannya. Baik, salah satu pertanyaannya adalah untuk mempersingkat waktu, jika tujuan akhir dari transendensi adalah untuk mencapai hubungan yang lebih dekat dengan sang pencipta, bagaimana konsep ini diterjemahkan ke dalam penelitian sosial yang menggunakan metode ilmiah dan objektivitas? Baik, transendensi dalam penelitian sosial yang menggunakan metode ilmiah dan objektivitas, yaitu sebelumnya transendensi menurut Kunto Wijoyo adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran spiritual yang membawa manusia pada hubungan yang lebih tinggi dengan sang pencipta. Dalam konteks ini, penelitian sosial ini bisa diterapkan dengan cara mempertimbangkan etika dan dampak moral dari hasil objektivitas, melainkan menambahkan nilai moral yang lebih tinggi sebagai tujuan penelitian. Sebagai contoh, dalam penelitian mengenai konflik sosial, pendekatan transendensi akan menekankan pentingnya penyelesaian konflik dengan nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan keseimbangan yang didasari oleh ajaran agama. Jadi transendensi menurut Kunto Wijoyo itu adalah meningkatkan kesadaran spiritual yang membawa manusia hubungan lebih tinggi pada sang pencipta. Jadi kan ada manusia itu ada tidak terlalu terkungkung gitu, tergolong agak bebas. Tapi bebasnya itu tanda kutip dekat dengan sang pencipta dan didasari oleh agama. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lain? Ya, maksud terima kasih lagi. Yang lain? Apa Pak? Yang Ini ilmu sosial profetik kan dari sini tuh hanya menurut Kunto Wijoyo. Nah, kalau menurut Kang Bintang, Kang Bintang. apa ilmu sosial
profetik menurut Kak Bintang dan Kak Aida itu apa? Menurut bahasa kalian itu ilmu sosial ini itu apa? Disertasi. Kalau menurut Kang Bintang berarti mau disertasi. Soalnya menimbulkan teori baru. Oh iya, nggak apa. Iya. Apa yang tahu? Ya Tang, langsung bikin disertasi Tang. Ya, itu aja. Jawab Tang. Ya Tang, langsung bikin disertasi Tang. Jawab Tang. Terima kasih pertanyaannya buat Kalian. Semoga berkas. Oke, ilmu sosial profetik atau disingkat ISP itu kan adalah ilmu sosial yang menggunakan nilai-nilai normatif Islam sebagai landasan untuk menjadi petunjuk perilaku dan aksi sosial. Jadi ISP ini bertujuan untuk menjadikan manusia menjadi manusia yang sebenarnya bebas tapi dekat dengan Tuhan, gitu seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ya tendensi itu kan bebas tidak terkungkung dalam aturan yang sangat ketat. Ya bebas dalam arti ya bebas itu dekat dengan Tuhan dan dilandasi oleh agama. Itu ilmu profetik yang baik dan benar. Saya belum menambahkan. Saya pernah dengar ya bahwa setiap orang itu tercipta kebebasan. Tadi kan kebebasan tapi tetap dekat dengan Tuhan. Saya pernah dengar suatu kutipan yang kutipannya itu freedom is not free. Yang artinya kan kebebasan itu ya aslinya tidak bebas gitu. Bahwa kebebasan itu tercipta tapi tidak bebas. Ya mungkin itu aja sih. Iya. Benar. Baik, itu pertanyaan. Terima kasih. Pertanyaan dari Kak Intan, kemudian pada teman-teman yang lain. Oke, pertanyaan terakhir karena waktu sudah kan menjadi tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana peran ilmu sosial dalam mengatasi dan memahami? Coba ulangi. Bagaimana peran ilmu sosial dalam memahami dan mengatasi masalah di materi yang apa sih namanya singkatannya? Iya Oke. Jadi pertanyaan bagaimana peran ilmu sosial dalam memahami dan mengatasi. Jadi ya ilmu sosial itu kan digunakan dalam kebijakan publik untuk memperbaiki kayak ya di luar dari ilmu profetik, karena ilmu profetik itu kan bisa diartikan ilmu yang baik, salah satunya adalah sifat dari Rasul dan Nabi kan. Jadi perannya adalah digunakan untuk memperbaiki masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, kejahatan, dan ketimpangan sosial. Itu peran dari ilmu sosialnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik banget, Pak.